Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Mungkin dari adik-adik semua kemarin masih bingung dengan beberapa materi dari sudut rangkap yang pada notabene di situ ada tidak menggunakan sudut-sudut istimewa. Sebelum kita memecahkan materi atau memecahkan latihan soal yang ada di PowerPoint kemarin, alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk mengingat-ingat kembali rumus-rumus yang ada di sudut rangkap, baik itu sinus, kosinus, maupun tangen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pada pembelajaran kedepannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa, mulai, selesai. Ya. Untuk adik-adik semua, kita langsung masuk kepada materi atau pada latihan soal yang akan kita pecahkan pada video kali ini. Tetap stay dan jangan lupa nanti bila ada pertanyaan maupun ada komentar bisa di komen di bawah ataupun nanti bisa ditanyakan di Google Classroom. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan dari soal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk adik-adik semua, terima kasih masih melanjutkan pada video tentang latihan soal dari sudut rangkap sinus, kosinus, dan tangen. Kita akan membahas soal yang ada di PPT, latihan soal yang ada di PPT yang ada di slide terakhir. Kita akan membahas di situ ada 3 soal tentang sudut rangkap dari sinus, kosinus, dan tangen desa. Sinus dan kosinus tangen desa. Ya, soal pertama. Jika sin alfa sama dengan 4/5 dan alfa ialah sudut lancip, maka sin 2 alfa adalah mencoba memecahkan persoalan dari sin 2 alfa yang diketahui dari sin alfa 4/5. Jawab. Ya, seperti biasa. Kita tahu bahwa dari sin itu sama dengan d per mi. Artinya apa? D itu depan, mi itu miring. Nah, dengan rumus Pythagoras, saya akan menjabarkan rumus dari sin demi dulu ya. Dengan rumus Pythagoras, mi kuadrat sama dengan d kuadrat ditambah sa kuadrat. Ya. Jika diketahui dari sin demi seperti rumus yang ini, kita bisa mengingat-ingatnya miring kuadrat sama dengan d depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Jadi ini termasuk rumusnya dalam kurung
rumus Pythagoras. Oke, ini termasuk rumus dari Pythagoras. Jadi kita mengetahui bahwa dari sin 4/5, ya, sin sama dengan 4/5, itu depannya sama dengan ini de, ini mi, ya, depan. Nah, saya sebarkan lagi, de sama dengan 4 dan juga mi sama dengan 5. Mi sama dengan 5 dikarenakan kita harus mengingat-ingat dari rumus Pythagoras ini, ya, rumus Pythagoras. Pythagoras itu seperti ini, ya, segitiga siku-siku, dimana ini adalah mi, ini adalah de, ini adalah sa, ya. Kita mengingat bahwa dari rumus Pythagoras itu ada samping, miring, dan depan. Maka kalau depan dan miring sudah diketahui, maka kita akan mencari sa. Sanya berapa? Kalau belum diketahui sanya, ya, kita akan menggunakan rumus dari sa kuadrat dengan unsur seperti biasa, karena keluar di miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, dengan hasil bahwa sa kuadrat sama dengan miringnya 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ya, bisa disimpulkan bahwa 25 dikurangi 16 mendapatkan hasil 9, betul. Jadi untuk sa kuadrat sama dengan 9. Kalau untuk samping saja, berarti akar dari 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Oke, kita sudah mengetahui dari sanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasuki pada sin 2 alfa sama dengan, masih ingat dengan rumusnya, untuk sin 2 alfa adalah 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Nah, karena cos tadi kan sin demi, nah sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang sin demi, ya, kosa mi dan tang desa. Sin demi, kosami, dan tangan desa, ya. Kita akan mencari cos X. Cos X-nya berapa? Ya, cos sami, ya, samping miring, ya, sama dengan 2 dikali sin alfa. Sin alfa tadi 4/5 dikali cos alfa adalah cos sami, samping dan miring. Sampingnya ada 3, miringnya ada 5 dan 5, ya, sampingnya 3, miringnya 5, sama dengan, kita kalikan aja, 2 kali 4 8, 8 kali 3 sama dengan 24, 5 kali 5 sama dengan 25. Untuk sin 2 alfa sama dengan 24/25. Kita akan masuk pada pembahasan yang soal latihan nomor 2.
Oke, setelah kita tadi menyelesaikan latihan soal pertama, kita akan masuk pada latihan soal yang kedua. Dengan diketahui cos 2 alfa sama dengan setengah, maka tan alfa adalah, jika diketahui dari alfa itu adalah sudut lancip, maka untuk tan alfanya sendiri itu sin alfa. Ya, kita mencari sin alfa terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nah, kita cari yang sudah diketahui terlebih dahulu. Cos 2 alfa sama dengan 1/2 atau setengah, ya kan? Karena cos 2 alfa itu bisa dicari dengan salah satu persamaan di rumus kosinus, dengan 1 dikurangi 2 sin 2 alfa. Jadi untuk 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 cos 2 alfa sama dengan setengah dikurangi 1/2, maka akan mendapatkan hasil yang sama, 1/2 untuk 2 sin kuadrat alfa. Selanjutnya kita ubah ruas menjadi sin kuadrat alfa A sama dengan setengah dikali, ya karena ini tadi adalah perkalian, berarti tidak ruas menjadi sebuah pembagian, di mana pembagian dalam perkalian itu dibalik, berarti menjadi 1/2 dapat 1/4 sin kuadrat alfa. Untuk sin alfa sendiri itu dapat dari mana? Dari 1/4. Ya, sama-sama kita mengakarkan untuk akar 1 tambah 1 untuk akar 4 sama dengan 1/2 untuk sin alfa. Oke. Karena kita sudah mendapatkan sin alfa untuk apa yang kita sudah cari tadi, ya, sin alfa, maka langkah selanjutnya yakni, masih ingatkah Anda atau adik-adik semua, sin itu tadi apa? Sin demi, sin depan miring, ya. Untuk sin alfa sama dengan setengah, maka tan, ya, untuk tan alfa sin demi kosami tangan di persa, nah, depan samping. Karena kita akan mencari jawaban, ya, tan alfa sama dengan akar dari 2/2 dikurangi 1/2 sama dengan 2/2 4 dikurangi 1/2 1/4 dikurangi 1 3 akar 3. Nah, untuk mencari samping, masih ingat sa kuadrat sama dengan, ya, miring mi kuadrat dikurangi depan kuadrat, dengan samping
yang diketahui yang ditanyakan. Untuk miringnya tadi ada 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, karena ini akar perpindahan luas dari 2 menjadi sama dengan akar 2 kuadrat ya dikurangi 1 kuadrat. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan hasilnya. Ini dari samping ya. Untuk tannya sendiri bagaimana? Nah, tan itu apa? Tan alfa sama dengan D per depan per samping. Depan tan alfa sama dengan akar 3 per 2 ya, tangan desa ya. 3 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 3. Jadi untuk tan alfa yang kita cari sama dengan setengah akar 3. Nah, oke. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi latihan soal yang ketiga. Ya, oke. Kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni tentang latihan soal yang ketiga. Jika sin alfa sama dengan 1 per 2 dan sudut alfa itu adalah sudut lancip, maka cos 2 alfa berapa? Oke, kita langsung saja pada pembahasan. Mungkin adik-adik semua masih ingat dengan rumus yang ada dalam cos 2x ya. Kita jawab terlebih dahulu ya. Cos 2 alfa atau x ya, itu sama dengan 1 negatif 2 sin kuadrat alfa. Masih ingat dengan rumus ini yang ada di slide PPT yang kemarin? Oke. Setelah itu kita masukkan saja, karena ini sin alfa sama dengan setengah, maka 1 dikurangi 2 sin alfa tadi ada 1 per 2 ya. Karena ini tadi kuadrat, maka kita jangan lupa untuk mengkuadratkannya. Jadi 1 dikurangi ya, setengah kuadrat sama dengan 1 per 4 ya. Jadi 2 dikali 1 per 4 sama dengan 1 dikurangi, kita coret saja 2, 1 per 2. Jadi untuk cos 2 alfa yang diketahui dari sin alfa sama dengan setengah, kita akan mendapatkan hasil yakni 1 per 2. Di dalam cos 2 alfa itu terdapat 3 rumus ya. Yang pertama, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua, 1 dikurangi 2 sin
kuadrat alfa. Dan yang ketiga 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari ketiga rumus ini yang bisa masuk pada pembahasan latihan soal yang ketiga dengan diketahui dari sin alfa sama dengan setengah, kita memakai pada rumus yang kedua ini. Kenapa? Di sini terdapat sin kuadrat alfa. Kenapa kok tidak memakai cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa? Ya, bisa dilihat dari pembahasan yang kemarin pada PPT yang awal tadi, itu kita juga harus mencari cos. Ini kita jabarkan dulu di sini sedikit untuk memberikan informasi bahwa cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa itu dari cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Rumus-rumus yang kita pelajari agar bisa mendapatkan jawaban dari persoalan dari latihan untuk soal di sudut rangkap. Ya, untuk teman-teman adik-adik semua, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjabaran yang belum dipahami, bisa ditanyakan di Google Classroom maupun di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.